ribut banget sih. Ih, kenapa? Heboh banget. Iya, emang kenapa? Kan? Jangan ribut-ribut dong. Kan Kriwil udah nggak sabar Kak Desi. Nggak sabar apa? Kriwil Emangnya apa? mau cepet-cepet tahun baru. Iya, Kriwil udah nggak sabar ya. Sabar dong Kriwil. Nanti kan kita akan sama-sama menyambut tahun baru di dalam doa bersama di gereja CCC Holland Village. Dan tentunya itu seru banget Kriwil. Oh gitu ya. Terus banyak makanannya nggak Kak? Dasar si Kriwil nih teman-teman. Makanan terus yang dipikirin. Hihihi. Iya. Oke Kriwil, kita mau sapa teman-teman dulu ya. Oke. Shalom teman-teman. Shalom. Berjumpa kembali dalam ibadah Sekolah Minggu di udara bersama Kak Desi dan Kriwil. Yeay. Nah, hari ini adalah penghujung tahun 2023 ya Kak Desi. Iya, Terus betul. besok kita sudah masuk di tahun yang baru. Tahun berapa Kak? tahun 24. Wah, Kriwil semangat banget nih kayaknya mau masuk tahun baru. Ya dong, betul sekali. Iya, teman-teman gimana? Pasti teman-teman semangat juga ya. Pastinya Kak Desi. Nah, di tahun yang baru kita harus lebih semangat lagi ya teman-teman. Iya. Nah, sekarang kita mau ikutin ibadah sekolah minggu di udara dulu ya. Oke, Dan kita mulai di dalam berdoa. doa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau Memuji Tuhan. Yang semangat ya. Iya, yang semangat. Teman-teman, kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Shalom teman-teman, kita mau sama-sama menyanyikan pujian ini. Kita mau selalu setia menjadi murid Tuhan Yesus. Nyanyi dengan semangat ya teman-teman. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Tuhan. Wah, teman-teman semangat banget memuji Tuhannya.
Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama saksikan video keseruan yang terjadi di Champion Kids sepanjang tahun 2023 ya. Wah, ada kriwil nggak ya? Ayo kita lihat sama-sama. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Wow, kita semua sudah melewati masa raya Natal, di mana kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita sudah tiba di penghujung tahun 2023. Beberapa jam lagi ke depan kita akan memasuki tahun 2024. Nah, cerita yang akan Tante ceritakan pada hari ini adalah tentang masa kecil Yesus. Hanya ada satu ayat yang bisa menceritakan dengan panjang lebar tentang masa kecil Yesus, yaitu yang terdapat di Lukas 2 ayat 52. Nah, memang firman Tuhan tidak menceritakan banyak hal tentang masa kecil Yesus. Hanya Injil Lukas yang menceritakan tentang peristiwa yang dialami Yesus di usia 12 tahun. Kira-kira kalau adik-adik yang usia 12 tahun itu sudah kelas 6 SD atau kelas 1 SMP atau kelas 7 ya. Nah, Injil Lukas menceritakan waktu Tuhan Yesus berusia 12 tahun, ia dibawa oleh Yusuf dan Maria ke Yerusalem, ke Bait Allah untuk merayakan Paskah. Nah, tapi ayat yang akan kita lihat bersama-sama pada hari ini yaitu yang terdapat di Lukas 2 ayat 52.
Ayat ini berkata, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, mari kita akan mempelajari teks kita dengan lebih saksama lagi. Di sini dikatakan Yesus makin bertambah besar. Apa ya? Kalau ayat ini berkata Yesus makin bertambah besar, pasti waktu Yesus lahir dari bayi dan dia mulai besar, minum susu dan mulai makan biskuit dan dia mulai makan bubur, makan nasi dan dia makin besar, bertambah besar. Ternyata tubuh Tuhan Yesus itu sehat. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus pernah mengalami sakit bapil, batuk pilek ya, atau demam? Firman Tuhan tidak memberitahukan hal itu. Tapi ayat ini yang mengatakan Yesus makin bertambah besar, jelas Yesus sehat dan terus bertumbuh menjadi besar. Pasti yang Yesus makan makanan sehari-hari itu makanan sederhana. Waktu itu belum ada McD, belum ada Kentucky Fried Chicken. Jadi yang Yesus makan tiap hari adalah makan sayur, buah-buahan, roti dan ikan. Nah, siapa di antara adik-adik semua yang suka makan sayur? Ayo. Pasti deh. Kalau tante lihat ada yang gak suka makan sayur. Ayo, sayur itu sehat ya, bagus. Jadi harus makan sayur. Juga buah-buahan. Nah, pada waktu itu di tanah Israel itu buah yang paling terkenal adalah buah ara dan buah delima. Wow, itu banyak pohon tersebar di pegunungan. Jadi itu yang dimakan oleh Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus suka sekali makan ikan karena di Nazaret itu dekat dengan Danau Galilea, di mana di danau itu banyak sekali terdapat ikan. Jadi Tuhan Yesus suka makan ikan. Siapa sini yang suka makan ikan? Ayo. Ikan itu punya nilai gizi yang tinggi. Jadi kalau adik-adik semua mau sehat, harus juga bisa makan sayur, buah-buahan, dan juga ikan ya. Jangan lupa ikan itu perlu juga. Kemudian kita melihat Yesus juga memiliki pengetahuan yang luar biasa bagus. Dari ayat yang tadi kita baca dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Itu berarti Tuhan Yesus memiliki pengetahuan yang cukup luas. Tuhan Yesus juga belajar baca, belajar tulis. Tuhan Yesus juga belajar matematika seperti adik-adik ya. Ilmu pengetahuan alam, ilmu bumi seperti yang adik-adik pelajari saat ini. Yesus suka sekali baca tentang cerita-cerita yang terjadi pada waktu perjanjian lama. Dan Tuhan Yesus suka sekali menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Karena waktu Yesus sudah menjadi dewasa di atas usia 30 tahun, Yesus mulai melayani, Yesus banyak kali mengutip ayat-ayat yang terdapat di perjanjian lama. Itu sebabnya Yesus suka membaca dan menghafal ayat-ayat yang terdapat di perjanjian lama. Nah, Yesus dengan demikian pengetahuannya menjadi cukup tinggi dari anak-anak umur sebaya Yesus. Kalau kita baca di Lukas, kalau ada adik-adik yang sudah bisa baca, buka di Lukas 2
ayat 46 dan 47, ayat-ayat ini mengatakan sesudah 3 hari mereka menemukan dia, Yesus, dalam bait Allah. Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya. Nah, pada waktu itu Yesus baru usia 12 tahun yang diceritakan di Injil Lukas. Yusuf dan Maria bawa Yesus ke bait Allah, dan setelah upacara Paskah mereka pulang, tetapi Yesus tidak ikut pulang dengan rombongan Maria dan Yusuf, tapi Yesus duduk di dalam salah satu ruangan di bait Allah dan bersoal jawab dengan alim ulama. Alim ulama itu adalah orang-orang pintar pada waktu itu. Bayangkan adik-adik, Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang pintar dan mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang amat heran dan amat luar biasa, Yesus bisa menjawab semua pertanyaan mereka. Dan pertanyaan yang dijawab oleh Yesus semuanya benar, tidak ada yang salah. Jadi pasti kalau di sekolah Tuhan Yesus dapat nilai berapa? Ayo, cepet ya, 100 ya. Nah, kemudian ayat tadi teks kita mengatakan Yesus juga makin dikasihi oleh Allah dan manusia. No, ini menunjukkan bahwa hidup Yesus tidak ada celahnya. Masa kecil Yesus begitu menyenangkan semua orang. Yesus tidak suka berantem loh atau bertengkar dengan sesama teman. Yesus rajin bekerja membantu ayah dan ibunya, Yusuf dan Maria. Pada waktu itu pekerjaan Yusuf, ayahnya Yesus, adalah seorang tukang kayu. Yusuf pintar sekali membuat perabot rumah dari kayu seperti kursi, meja, lemari, tempat tidur, dan sebagainya. Nah, orang-orang yang ada di sekitar situ suka memesan kursi atau meja atau lemari dari Yusuf. Dan karena Yusuf adalah seorang yang amat sederhana, tidak punya banyak uang, jadi Yusuf tidak menggaji pegawai untuk membantu dia. Oleh sebab itu, Yesus yang selalu membantu Yusuf mengerjakan perabot-perabot yang dipesan oleh orang-orang yang ada di kampungnya. Jadi Yesus rajin membantu Maria dan Yusuf. Yesus juga taat kepada Maria dan Yusuf. Yesus selalu dengar-dengaran kepada perintah Maria dan Yusuf. Yesus tidak pernah melawan kalau disuruh oleh Maria dan Yusuf untuk melakukan satu pekerjaan. Oleh sebab itu, Yesus makin dikasihi oleh manusia, termasuk orang tuanya dan juga teman-temannya dan juga keluarganya. Yesus juga makin dikasihi oleh Allah. Hal ini terlihat waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pada waktu Yesus keluar dari air, langit terbuka dan Roh Allah turun seperti burung merpati ke atas Yesus. Lalu terdengarlah suara Allah Bapa dari surga mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Wow, suara itu yang keluar dari surga adalah yang berasal dari Allah Bapa, didengar oleh orang-orang yang menyaksikan baptisan Yesus. Di sini kita melihat Yesus taat kepada Bapaknya. Yesus tidak pernah melawan perintah Bapaknya. Dan ketaatan yang paling berat dan yang paling sulit yang Yesus harus ikuti, yaitu perintah Bapaknya untuk naik ke kayu salib. Yesus rela menderita. Yesus rela dicambuk belakangnya sampai
berdarah-berdarah. Yesus rela memberikan kepalanya dikasih mahkota duri yang tajam sehingga dari kepalanya keluar darah. Dan Yesus juga rela memberikan kedua tangannya dipaku di kayu salib dan kedua kakinya dipaku di kayu salib. Mengapa Yesus rela melakukan hal itu? Karena Yesus mau menjadi juru selamat umat manusia, termasuk adik-adik dan juga termasuk tante. Yesus taat kepada Bapaknya. Sampai hal yang sulit pun Yesus rela melakukannya. Karena Yesus mau taat. Oleh sebab itu Allah Bapa sangat mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kita sudah dengar bagaimana masa kecil Yesus. Ternyata masa kecil Yesus adalah Yesus rajin membantu Maria dan Yusuf. Yesus taat kepada Maria dan Yusuf dan juga taat kepada Allah Bapa di surga. Karena itu Yesus dikasihi oleh semua orang dan yang terlebih lagi Yesus dikasihi oleh Allah Bapanya yang ada di surga. Nah, Tante mau ajak adik-adik semua untuk mengikuti teladan yang sudah Yesus berikan. Siapa dari adik-adik semua yang berjanji di tahun yang baru ini, tahun 2024, adik-adik mau menjadi anak yang rajin. Rajin belajar, rajin membantu orang tua, rajin melakukan pekerjaan rumah dan sebagainya. Siapa dari antara adik-adik berjanji mau menjadi anak yang taat kepada perintah papa dan mama dan juga guru di sekolah? Coba angkat tangan. Oh, Tante bisa lihat semua anak-anak sudah angkat tangannya ya. Bagus. Nah, sekarang Tante mau berdoa untuk adik-adik semua. Tapi terlebih dahulu kita akan belajar dulu ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini ada 2. Yang untuk anak-anak yang kecil, Tante buat ayat hafalannya tidak panjang, hanya singkat. Yaitu Lukas 2 ayat 52b. Yesus makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi, adik-adik yang kecil bisa ikuti ya sama-sama Tante. Lukas 2 ayat 52. Yesus makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bagi anak-anak yang sudah besar, ayat hafalan lebih panjang. Tapi Tante yakin semua adik-adik bisa menghafal ayat ini, oke? Kita baca sama-sama ayat hafalan. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ulangi lagi ya. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, pasti adik-adik bisa menghafal ayat hafalan kita di penghujung tahun 2023 ini ya. Oke, tapi sebelumnya kita juga mau mengucapkan happy birthday kepada adik-adik kita yang merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka di bulan Desember. Siapa sih yang sudah tahu lahir di bulan Desember? Coba angkat tangan. Ya, ada adik-adik kita di Champion Kids yang merayakan hari ulang tahun di bulan Desember, yaitu Joel, Jethro, Azelia, Benaya, dan siapa lagi? Oh, nggak ada lagi ya. Oke, happy birthday everybody. God bless you. Kita akan berdoa sekarang ya. Tante mau berdoa buat adik-adik yang berulang tahun, juga untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus, kami senang mendengarkan cerita
tentang masa kecil dari Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang indah. Tuhan Yesus rajin, Tuhan Yesus sehat, karena Tuhan Yesus mau makan banyak sayuran, buah-buahan, dan ikan. Itu adalah makanan yang amat bergizi untuk pertumbuhan tubuh jasmani kami. Oleh sebab itu tolonglah adik-adik semua supaya juga mau dan senang makan makanan yang bergizi ini. Kami juga sudah dengar bahwa Tuhan Yesus dikasihi oleh semua orang dan terlebih dikasihi oleh Allah Bapa di surga. Tuhan, kami juga mau menjadi anak-anak yang taat sehingga kami dikasihi oleh semua orang, baik oleh papa mama, guru di sekolah, dan juga teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk teladan yang indah yang Tuhan sudah berikan. Saat ini kami juga mau berdoa buat adik-adik yang berulang tahun kelahiran di bulan Desember, yaitu untuk adik Joel, Jethro, Azelia, dan Benaya. Tuhan, berkatilah kehidupan mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar, yang cerdas, dan anak-anak yang mau rajin dan taat kepada papa mama dan juga kepada guru di sekolah. Terima kasih ya Tuhan. Inilah hidup kami yang kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah di tahun yang baru, tahun 2024, kami mau menjadi anak-anak yang memiliki kehidupan seperti yang sudah dihidupi oleh Tuhan Yesus, yaitu rajin, taat, dan disenangi oleh semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bye-bye. God bless you. Wah, teman-teman sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik kan? Pastinya Kak Kesha. Nah, Kak Vita tuh senang sekali mendengarkan cerita tentang masa kecil Tuhan Yesus. Kalau Kak Kesha gimana? Kak Kesha juga sama Kak. Aku seneng banget dengar cerita tentang Tuhan Yesus yang masih kanak-kanak. Soalnya nih Kak, jarang banget diceritain Kak. Iya bener banget Kak Kesha. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Pasti seneng juga Kak. Iya, Tuhan Yesus itu seorang anak yang rajin dan setia ya Kak Kesha? Iya betul sekali. Tuh. Jadi kita mau mencontoh teladan Tuhan Yesus ya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, masuk ke tahun yang baru, kita mau komit nih menjadi anak-anak Tuhan yang rajin dan setia. Siap? Siap. Siap Kak. Ibadah kita udah selesai Kak. Iya, ibadah kita sudah selesai. Tapi kita mau sama-sama ucapkan apa Kak Kesha? Happy New Year. God bless you more. Bye.